Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Magdalena Naulana dengan NIM 240711010643, mahasiswi dari Universitas Samratulangi Program Studi Ilmu Hukum. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai kekuasaan negara. Kekuasaan negara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah wewenang yang dimiliki oleh negara untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Kekuasaan ini dijalankan melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Bagian kedua ada tujuan kekuasaan negara. Tujuan utama kekuasaan negara adalah yang pertama menegakkan hukum dan keadilan, yang kedua menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ketiga melindungi hak-hak warga negara, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan yang kelima, menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pada bagian ketiga, ada teori pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan atau separation of powers pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois atau The Spirit of the Law pada tahun 1748. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of powers, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, berwenang membuat atau menetapkan undang-undang, dan yang menjalankannya yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, berwenang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Yang menjalankan yaitu presiden dan wakil presiden beserta para menterinya. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, berwenang menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Yang menjalankannya yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pada bagian keempat, yaitu ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan negara di Indonesia dibagi secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal atau antara lembaga negara, yaitu yang pertama MPR, memegang kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua ada Presiden, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga ada DPR, memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Yang keempat ada DPD, mewakili daerah dalam penyusunan kebijakan nasional. Dan yang kelima ada MA atau MK, memegang kekuasaan dan kehakiman. Yang keenam ada BPK, memeriksa pengelolaan keuangan negara. Pembagian kekuasaan secara vertikal atau antara pusat dan daerah, yaitu antara pemerintah pusat atau urusan nasional seperti politik, pertahanan, dan moneter. Sedangkan pemerintahan daerah yaitu urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini diatur dalam asas desentralisasi. Pada bagian kelima yaitu ada prinsip kekuasaan negara. Prinsip negara hukum atau Rechtsstaat, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua prinsip demokrasi, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga prinsip kedaulatan rakyat, itu rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang keempat ada prinsip check and balance, setiap lembaga negara saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam ada contoh pelaksanaan kekuasaan di negara di Indonesia. Yang pertama ada DPR, membahas dan menetapkan undang-undang APBN bersama Presiden. Yang kedua Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang ketiga Mahkamah Konstitusi yang membubarkan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat ada pemerintahan daerah membuat peraturan daerah atau perda sesuai kebutuhan wilayahnya. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai kekuasaan negara
adalah alat untuk menjalankan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa, menegakkan keadilan, dan mensejahterakan rakyat. Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga negara sangat penting agar tercipta sistem pemerintahan yang demokratis dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.